Oke, shalom semuanya. Oke, ini karena pertama kali ya kita mungkin untuk Davina kita kenalan sedikit dulu. Kita semua ada di satu wilayah penggembalaan namanya wilayah kesaksian di bawah gereja Exodus BOLCC ya. Gereja yang jadi cabang dari Bread of Life Church yang ada di Taipei. Oke, jadi kita ada beberapa wilayah, salah satunya wilayah kesaksian. Wilayah kesaksian sendiri ada beberapa cell group, ada sekitar 8 atau 9, ada yang di Jelambar, Tangerang, ada yang di Puri, Sunter, dan sebagainya gitu ya. Jadi sedikit perkenalan, terus nama saya Angel, ya saya ketua wilayahnya, dan hari ini kenapa bisa ada kesempatan ini, sebenarnya paling utama adalah pengen melanjutkan kelas katekisasi untuk si Iksan Wijaya ya, si Agus, yang sempat terhenti karena corona gitu ya. Nah, tapi waktu saya berdoa, saya merasa Tuhan bilang jangan cuma Agus gitu loh, tapi bisa untuk ngajak teman-teman yang lain untuk belajar bareng ya, karena mungkin kita udah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi mungkin hal-hal yang basic dan hal yang dasar seringkali kita lupakan. Nah, itulah kenapa kita kumpulin ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Nah, tapi peserta wajib yang harus datang tuh si Agus ini. Agus, lambaikan tangannya, Gus. Ya, jadi ya karena dia akan dibaptis ya, jadi dia peserta wajib gitu loh. Yang lain itu kerelaan masing-masing. Jadi thank you banget yang udah rela ya, yang udah meluangkan waktunya. Dan saya harap hari ini kita bisa mulai tepat waktu, selesai tepat waktu. Oke? Ya, oke. Kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih malam ini kami datang kepada Engkau. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan kami tahu adalah hari yang spesial di mana kami bisa belajar sesuatu. Tuhan, mungkin Tuhan sesuatu yang sudah pernah kami dengar, sesuatu yang pernah kami pelajari. Tapi Tuhan, hari ini kami mau punya hati yang haus dan rindu untuk belajar lebih lagi. Kau perbaharui kami secara pengetahuan dan juga secara roh kami, Tuhan. Kami bisa menerima apa yang kau mau berikan kepada kami. Tidak hanya logos, tapi juga rema. Tuhan, kau nyatakan dalam hidup kami. Dan berkati setiap teman-teman kami yang masih, Tuhan, mungkin masih lagi baru mau masuk, Tuhan. Kami berdoa agar mereka dengan cepat bisa masuk, Tuhan, dan bisa belajar bersama-sama dengan kami. Terima kasih kami berdoa, serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau, berkati sambungan internet kami, Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Oh, shit. Karena ini kelas pengajaran, jadi aku harap kalian juga bisa, kalau ada kertas, buku, kalian bisa catat. Kalau ada Bible ya bisa disiapkan, dan ada PR-nya, ya. Jadi jadi ada ujiannya nggak? Ada ujiannya, enggak lah, canda lah ya. Kita PR dulu, jangan ngomongin ujian dulu ya, kita PR dulu, oke? Ya udah, kita mulai aja. Kayaknya ada yang chat gue, tunggu ya. Oh, thank you. Oh iya ya, oke, siap. Tunggu bentar. Oke, saya share screen. Oke. Oke. Tunggu ya. Karena Windows-nya gede. Oke. Siap. Ada kelihatan share screen-nya? Ada ya? Oke, jadi hari ini kita pertama kali online Bible class, dan saya perkirakan akan dilakukan 2 minggu sekali, jadi topik berikutnya akan berbeda lagi, topik berikutnya lagi akan berbeda. Nah, kalau misalnya ada masukan ya topik apa yang mungkin pengen kita pelajari bersama-sama juga boleh kasih tahu. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin membagi sesuatu, ya mungkin nggak cuma soal Bible, tapi soal apa ya, berbisnis, soal kreativisasi dan sebagainya juga boleh gitu ya. Jadi kita ini satu platform yang baru. Oke, nah hari ini kita mau masuk ke dalam satu pelajaran judulnya Back to Basic atau Back to Bible. Oke, jadi kenapa saya kasihkan, kenapa saya berikan nama itu adalah Back to Basic ya? Karena Bible adalah sebenarnya yang paling dasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, tapi saking dasarnya jadi seringkali kita remehkan, kita lupakan, ya, dan bahkan kita pikir itu tidak penting gitu. Ya, itulah kenapa di dalam bahan katekisasi pasti harus diajarkan mengenai membaca Alkitab. Ya, jadi dan buat kita juga gitu ya, kita bisa tilik saat ini kehidupan rohani kita,
apakah kita masih sedang membaca Alkitab gitu loh ya. Jadi itu pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Oke, lanjut. Nah, Bible itu Bible ya itu adalah sebuah buku ya, sebuah buku, dan dia adalah buku yang terlaris di dunia. Dia dicetak paling banyak seluruh dunia, dan lembaga Alkitab British ya sekitar 30 tahun yang lalu gitu ya ngomong kalau pencetakan Alkitab ini 1 detik itu mesti keluar 1 eksemplar. Jadi ngerti ya maksudnya ya. Saking permintaannya terlalu tinggi. Buku yang mana yang seperti itu? Nggak ada. Ya, jadi Bible adalah buku terlaris di dunia. Oke. Satu lagi, Bible adalah buku yang diterjemahkan ke paling banyak bahasa di seluruh dunia. Ya, diterjemahkan ke banyak bahasa, nggak cuma bahasa secara nasional di bangsa tersebut, tapi bahkan kepada suku-suku bangsa. Ya, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Keknya gitu ya. Jadi Alkitab ini nih adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke bahasa yang berbeda dari bahasa aslinya. Oke, Alkitab adalah buku yang paling kontroversial, ya, sehingga paling banyak penafsiran dan komentar dibuat mengenai buku ini. Oke, lanjut. Alkitab juga satu-satunya buku yang sering sekali berusaha untuk dimusnahkan oleh orang, ya. William Tyndale dia pertama kali menerjemahkan bahasa asli ke bahasa Inggris. Orang ini akhirnya dibakar ya di tiang gantungan tahun 1536, ya. Jadi buku mana gitu ya yang pas kita terjemahin kita sampai harus digantung gitu loh. Jadi Alkitab adalah buku yang sangat kontroversial ya sampai saat ini. Oke. Nah, uniknya dari Alkitab adalah tercatat ada lebih dari 40 orang penulis ya, lebih dari 44 orang penulis dalam kurun waktu 1.500 tahun. Jadi dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu 1.500 tahun. Tapi anehnya penulis-penulis ini sebenarnya mereka punya background yang berbeda-beda ya. Ada yang dokter, ya, ada yang pemungut cukai, ada yang seorang ahli agama. Tapi semua penulis-penulis ini tidak bertolak belakang. Mereka mengarahkan kepada satu pribadi yang luar biasa, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, bayangkan bagaimana cara mengkoordinasi kesatuan pikiran Alkitab yang jarak penulisannya itu 1.500 tahun oleh begitu banyak penulis. Ya, satu buku biasanya penulis paling banyak berapa? 3. Oh, saya bagian bab 1, 2. Kamu bagian 3, 4. Yang lain bagian terakhir gitu ya. Tapi Alkitab adalah penulisnya banyak banget, 40 orang, 44 penulis ya. Tetapi mereka tidak saling bertabrakan. Bahkan sama-sama membicarakan mengenai juru selamat yaitu Yesus Kristus ya. Pekerjaan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh siapa? Roh Kudus. Cuma bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu Bible? Nah, ini PR pertama. Ayat 2 Timotius 3, 16-17 adalah ayat utama kita di kelas hari ini. Harus dihafalkan. Ya, Angel rindu banget. Next, kalau misalnya kalian masih ikut 2 minggu lagi, saya mau tanya gitu, masih ingat gak ayat hafalannya? Ya, 2 Timotius 3, ayat 16-17. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, ya. Walaupun kecepatan kita beda-beda, ya, tapi ayatnya sama ya. Jadi, apa itu Bible? Dia adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Kata ilham, oke, saya pakai, tunggu ya, mouse. Oke. Kata ilham, ya, ini dalam bahasa aslinya, itu artinya nafas. Oke. Jadi, tulisan yang kalian baca di Alkitab, itu semua nafasnya Tuhan. Rohnya Tuhan sendiri. Itulah kenapa Alkitab itu hidup. Dia bukan cuma perkataan yang mati.
sebuah cetakan tulisan. Dan ada manfaatnya, ya. Untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saat ini gitu ya, semua bangsa sama. Gimana pun juga bangsa itu kecil besar, pasti sangat mementingkan apa? Pendidikan bangsa, benar ya? Ya, seringkali kita bisa bilang Indonesia lebih agak dalam tanda kutip ya, beberapa hal, aduh itu mentalnya orang Indo gini-gini. Sebenarnya kalau ngomong begitu, semua itu tuh berbicara soal pendidikan. Ya, mungkin pendidikan Indonesia saking gedenya, pendidikan tidak menyeluruh. Ya, jadi Tuhan juga ingin mengajari kita. Ya, dia nggak cuma mau menyelamatkan kita. Dia nggak cuma mau menghapus dosa kita. Tapi dia mau kita apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, kalau orang baca Bible, tapi hidupnya nggak baik, itu tanda tanya. Apa sih yang dibaca? Mungkin salah yang dibaca, gitu ya. Karena kalau kita beneran baca Bible, pasti kita jadi orang baik. Itu sudah pasti. Akan semakin lama semakin baik. Aku tidak bilang kebaikan membuat kita masuk surga, enggak ya. Iman kepada Yesus Kristus, keselamatan dari Yesus itu yang membawa kita masuk surga. Tetapi Tuhan nggak mau kita cuma berhenti di hari kita dibaptis. Ya buat Agus terutama ya yang mau dibaptis. Kekristenan tidak berhenti di hari baptisan. Kekristenan justru dimulai waktu kita dibaptis. Ya. Jadi siapa di sini yang pernah merasa diajar oleh Alkitab? Ada nggak? Boleh nggak lambaikan tangannya? Oke. Siapa yang pernah dinyatakan kesalahannya waktu lagi baca Alkitab? Pernah? Ya, saya sering ya. Sering ya. Oke. Siapa yang pernah kelakuannya diperbaiki karena kalian baca Alkitab? Iya, pasti pernah ya. Oke. Dan kita dididik di dalam kebenaran. Artinya apa? Tidak ada yang salah di dalam firman Tuhan. Pikiran bisa salah, angel bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Dan itu semua Tuhan mau lengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Amin. Oke. Lanjut ya. Oke, jadi kesimpulan kecil ya. Bible itu apa? Buku yang dikarang oleh Allah melalui manusia. Jadi kalau ada orang bilang buku itu tok yang nulis Allah, sebenarnya enggak 100% benar. Ya, Tuhan tetap lewat manusia. Tapi ada orang bilang, itu kan si Rasul Petrus yang nulis, si Rasul Paulus yang nulis, dia kan manusia. Benar. Tapi semua ilham itu adalah nafas Roh Kudus, nafas dari Tuhan sendiri. Oke, yang kedua, Bible itu apa? Bible itu adalah buku pedoman kehidupan. Ya. Kalian bayangin ya, sebuah kapal di tengah lautan yang luas, selihai apapun nahkoda kapal itu, dia tuh perlu lihat apa? Kompas. Benar? Kehidupan kita juga. Ya, kehidupan kita nggak berhenti sampai di hari kita dibaptis. Ya, Angel udah percaya Tuhan dari tahun 2000, berarti sudah 20 tahun. Selama 20 tahun ini, apakah aku semakin lama semakin mengerti arah hidup? Itu goalku gitu ya. Tapi kadang-kadang tidak semudah itu. Masih bingung. Aku kira-kira Tuhan nanti 10 tahun lagi aku bakal jadi apa ya Tuhan? 5 tahun lagi Tuhan mau aku gimana ya Tuhan? Tuhan kira-kira Tuhan mau aku berapa anak ya? Ya. Tuhan kira-kira mungkin yang belum married gitu ya. Kira-kira aku bakal married sama siapa ya? Terlalu banyak yang tidak kita tahu di masa depan. Itulah kenapa kita perlu pedoman. Dan Alkitab adalah pedoman terbaik untuk kehidupan kita. Oke, yang ketiga, buku yang mengubah kehidupan. Ya, jadi coret-coret ya ini ya. Oke, nggak apa-apa lah. Buku yang mengubah kehidupan. Kenapa Alkitab bisa mengubah kehidupan? Karena yang kalian baca, yang kalian masukkan dalam hidup kalian, itu bukan cuma tulisan, tapi Roh Allah. Ingat ini ya. Ingat ini. Jadi waktu kalian lagi buka Bible, itu kalian sedang lagi menghirup nafas Tuhan masuk kembali di dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kalau manusia itu tidak hanya terdiri dari daging. Manusia itu terdiri dari apa? Roh, tubuh, roh, dan jiwa.
tubuh ya. Jadi gitu ya. Di luarnya orang ini hahaha hihi. Di luarnya orang ini six pack gitu ya. Maksudnya tuh rajin apa namanya tuh? Rajin apa namanya? Chinsen apa sih? Rajin apa? Aerobik misalnya. Olahraga. Rajin olahraga. Wah, sehat, tidak sakit, tidak kena corona. Tapi rohnya ya, rohnya mungkin udah batuk-batuk. Ya, rohnya Miskin. mungkin udah lelah. Rohnya mungkin udah mati. Ya, jadi kita jangan lupa ketika kita bilang apakah kita sehat, itu nggak cuma berbicara kita kena corona atau enggak. Tapi roh di dalam hidup kita itu sehat atau tidak. Oke? Sorry ya, ini jadi tapi mudah-mudahan masih kelihatan ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 11a, aku boleh minta. Oke, Gus boleh baca Gus? Sebab kelihatan nggak? Agus Tangerang ya, sorry. Agus Tangerang. Sebab ayo Gus. Sebab Itu ya, sebab siapakah di antara manusia yang mengetahui hal-hal dari manusia selain roh manusia yang ada di dalamnya? Oke. Siapakah di antara manusia yang mengetahui hal-hal dari manusia selain roh manusia di dalamnya? Jadi kalau berbicara soal manusia kita, itu nggak cuma bisa lihat dari tubuh, dari cuma personality. Wah, ini orang charming. Wah, ini orang gentleman. Wah, ini orang ganteng. Orang ini baik, orang ini ramah. Tapi yang paling penting lagi adalah manusia roh kita. Amin ya, ngerti ya? Amin. Oke, lanjut. Ini aduh gimana ya cara menghapus clear all drawings. Yes, oke, siap. Lanjut ya. Oke, jadi pertanyaannya, roh kamu sudah makan belum? Hari ini siapa yang makan 3 kali? Hari ini sudah makan 3 kali ada? Oke. Atau sudah makan lebih dari 3 kali ada? Banyak kali ya, 4 kali, 5 kali ya. Ada. Di rumah makan terus gitu ya. Bagaimana dengan roh kita? Roh kita sudah makan? Apa yang rohmu makan hari ini? Apa yang rohmu makan setiap hari? Gitu ya. Firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 2. Oke, saya minta Ian link baca, boleh nggak link? Boleh. Ya. Mana ya? Oh ini. Dan Ya. jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, Ya. supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Oke. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Bagi seorang baby, ya, dia tahu. Cuma taunya ketika dia lapar dan haus, dia akan menangis, dan yang dia rindukan itu tuh bukan stick, ya. Yang si baby mau itu bukan cipai, ya, selin cipai. Yang baby mau itu bukan bakso gitu ya, tapi susu yang murni dan yang rohani. Kenapa? Karena itu memang makanan untuk dia. Jadi makanan untuk roh kita nggak bisa pakai uang. Makanan untuk roh kita nggak bisa cuma pakai berbuat baik. Makanan untuk roh kita nggak bisa pakai hal-hal yang lain, ya. Mungkin kita main game, ya mungkin kita lihat TV, drama Korea, wah sampai nangis-nangis gitu ya, sampai seru-seru gitu ya. Itu tidak bisa mengenyangkan roh. Makanan buat roh kita adalah firman Tuhan. Oke. Dan Tuhan mau kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ingat loh, tidak mungkin Angel udah 20 tahun. Harusnya jadi secara rohani, aku tuh sudah umur 20 tahun. Umur 20 tahun itu sudah mau tamat kuliah ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, kita lihat, kita bisa tilik kembali kita. Kita udah percaya Tuhan berapa tahun? Oke. Kita masih udah percaya Tuhan 10 tahun nih ceritanya. Tapi apakah kita masih seperti baby 3 bulan gitu ya? Jadi ini yang bisa kita introspeksi untuk diri sendiri, oke? Ya, lanjut. Oke. Bible adalah makanan yang pasti bisa jadi favoritmu gitu ya. Sekarang aku coba tanya. Ada Stephen di sini. Halo Stephen. Hai. Stephen, makanan favoritmu apa, Stephen? Dengeran nggak, Ci? Hah? Dengeran nggak?
Kedengeran. Makanan favoritmu apa? Apa aja favorit sih? Beneran. Apa saja favorit? Ini jawabannya. Tunggu, gue mau tanya yang lebih jelas. Novi dong. Makanan yang masakannya Novi dong sih. Ya awas tuh. Wah, si Novi udah di pinggir udah kasih anse. Ya udah, anggaplah makanan Novi. Novi pintar masak apa sih? Nasi goreng, hole, misalnya gitu ya. Jadi, tau nggak? Roh kita itu juga ada makanan favoritnya. Dan Bible itu bisa jadi makanan favorit kita. Ya. Yeremia pasal 15 ayat 16a berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ya, dalam bahasa Mandarin, menikmatinya ini artinya makan. Aku makan. Ya, firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku. Jadi, nggak cuma waktu kita makan nasi gorengnya Novi, kita baru happy. Ya, nggak cuma waktu kita makan, Angel suka apa ya? Nanti di endorse lagi. Cumi bumbu Bali, Brubin. Favorit. Oke, ya. Apa? Terserahlah, kuotie juga favorit. Ini gue jadi endorse. Oke. Jadi itu favorit. Jadi waktu lagi panasin aja makanannya, itu seperti hormon adrenalin itu mulai. Wah, gile, udah bisa membayangkan nasi putih plus cumi bumbu Bali, wah, kuotie dipanasin gitu ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya roh kita terhadap Bible itu juga begitu. Tapi tentu saja kita mesti latih. Kita mesti ada kerinduan itu untuk memulainya. Ya, saya rindu semua daripada kita, kalian hari ini bisa daftar, pasti kalian punya kerinduan yang lebih gitu ya. Amin ya. Oke, lanjut. Oke, pencobaan pertama yang iblis lakukan terhadap Yesus adalah, engkau pasti sudah lapar kan Yesus, gitu ya. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Alkitab mengatakan Yesus lapar. Ya, Yesus itu 100% manusia. Dia lapar. Oke. Lalu iblis bilang sama dia, ayo ubah dong batu ini jadi roti. Gitu. Kalau aku jadi Yesus, aku pasti akan bilang, lu mau batu yang mana? Ya. Lu mau ubah jadi roti rasa apa? Gue bisa. Kan gue Tuhan. Gitu kan? Justru ini kesempatan gue menunjukkan. Gue ini udah dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, udah berpuasa 40 hari 40 malam, malaikat-malaikat melayani aku penuh kuasa, penuh urapan, aku siap mengajar, aku siap membuat mujizat. Wah, mujizat pertama jadi bukan air jadi anggur, tapi batu jadi roti. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia menjawab apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ingat ya, hari ini kau bisa hidup, itu bukan cuma dari nasimu itu. Bukan cuma dari makanan yang kau makan hari ini. Kita mesti punya satu kepekaan, kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kepekaan, roh aku ini lagi keadaannya seperti apa? Siapa tuh? Nama pempek. Kok kedengaran kata-kata pempek? Oke, ya. Oke, jadi atau itu hanya fata morgana. Oke, jadi ada tertulis ya. Jadi you can use this sentence juga terhadap iblis. Ya. Tahu nggak iblis? Angel ini hidup bukan cuma dari nasi, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Engkau harus mengatakan bahwa engkau perlu. Kau malah lebih perlu firman Tuhan daripada makanan kau bisa lihat dengan matamu. Oke. Sekarang aku lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan ini ya, raise hand ya. Tapi raise hand-nya jangan raise hand beneran, maksudnya pakai Zoom ya, raise hand-nya ya. Oke. Sekarang how to eat Bible? Ya, bagaimana caranya makan Alkitab? Oke. Apakah diolesi mentega? Oke. Ditaruh di dalam kaosyang oven 180 derajat 5 menit keluar. Oke. Haulen gitu ya. Oke. Oke. Bagaimana supaya kita bisa makan Bible? Oke. Jadi ini berbicara soal sikap hati. Ya, saya simpulkan menjadi 3. Yang pertama, kerendahan hati.
Kerendahan hati itu adalah orang yang akan bisa berkata, Tuhan, I need your word. Aku perlu firman-Mu. Tuhan, kalau aku nggak ada firman-Mu, mati deh. Kalau aku nggak ada firman-Mu, aku bisa sakit, Tuhan. Kalau aku nggak ada firman-Mu, aku nggak bisa kuat, Tuhan. Oke, rendah, itu rendah hati. Orang yang berani mengakui, dia perlu firman Tuhan. Yang kedua, lapar dan haus. Lapar dan haus adalah orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau. Aku mau. Jadi nggak cuma I need, but I want it. Ya, aku mau hari ini makan firman Tuhan. Yang ketiga, mau taat dan setia. Kenapa saya bilang setia? Karena kalian tidak hanya makan seminggu 1 kali. Kalian nggak cuma makan waktu mood-nya bagus. Kalian tahu waktu mood, bahkan ada orang yang mood-nya jelek, malah makannya banyak. Ada orang pas mood-nya bagus, makannya banyak. Nggak cuma karena mood. Tapi setia. Artinya, apapun keadaan saya, sekarang aku lagi happy, lagi sedih, ya, lagi sukses, lagi gagal, tapi aku mau setia. Dan ini berkata tentang aku siap. Tuhan, aku siap. Ini nggak cuma berlaku waktu kamu dengar khotbah hari Minggu. Karena kamu tidak bisa cuma hidup 1 minggu 1 kali. Itulah kenapa khotbah itu membantu kita mendengar perenungan orang lain. Perenungan pendeta A, pendeta B, penginjil C. Kita dengar perenungannya, mendengar rema yang dia dapatkan, yang pasti Tuhan titipkan untuk jemaatnya. Tetapi setiap hari kita juga perlu dapat rema dari Tuhan. Dan setiap orang remanya berbeda-beda. Amin. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya tunggu ada yang raise hand. Oke. 3, 2, 1. Enggak ada ya. Lanjut. Oke, sekarang bagaimana caranya makan Bible? Selain kita punya sikap hati, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Raja Daud. Ya. Raja Daud adalah seorang raja, tapi yang berhati gembala. Ya. Dia adalah seseorang yang sangat dekat sama Tuhan. Apakah dia orang yang sempurna? Dia bukan orang yang sempurna. Ya, bahkan ya dia berbuat dosa yang keji. Ya, dan dia dapat akibat dosanya itu. Tapi di mata Tuhan, Daud itu seseorang yang berkenan di hati dia. Ya, saya yakin kita semua di sini, kalian ikut kelas ini, toto sau-sau gitu ya, sedikit banyak. Kalian tuh punya satu hati yang rindu, Tuhan, aku pengen berkenan di hatimu. Amin, bener kan ya? Nah, jadi kita belajar gimana sih saat teduhnya si Daud gitu ya. Jadi hari ini waktu kita belajar soal kelas Bible, itu kita nggak cuma belajar soal Bible itu terdiri dari 27 pasal, 36, 39, dijumlahin 66 kitab. Itu hanya memang pengetahuan ini penting, ini harus ya. Tapi kita juga belajar isi dari saat teduh itu seperti apa. Oke. Mazmur 5 ayat 4. Oke, saya minta satu orang baca, tunggu bentar. Oke. Ada siapa yang bisa ya? Oke. Ci Jenny ada? Ya. Ci, boleh baca Ci Mazmur 5 ayat 4? Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Oke. Kalian kalau bisa baca hafal ayat ini bagus banget ya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Jadi, kalian tahu ya, kata saat teduh itu nggak ada di dalam Alkitab. Oh, Jul, pas banget ya. Kalau gitu, gue nggak usah saat teduh dong. Ya, nggak ada. Kata saat teduh tuh nggak ada di dalam Alkitab. Tetapi, semua tokoh Alkitab yang kalian tahu dekat sama Tuhan, itu pasti ada saat teduhnya. Cuma, dia katanya bukan saat teduh. Misalnya ini Raja Daud, ya. Ini saat teduhnya dia. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Isinya apa saja? Yang pertama, pagi, ya. Katakan pagi. Pagi, ya. Pagi. Dahulukan mencari Tuhan. Ya, tidak hanya berbicara soal harus pagi. Memang pagi paling baik.
Pagi paling baik kenapa? Karena ya selain karena pagi itu adalah saat-saat di mana kita belum sempat memikirkan apa-apa. Tapi aku mendapati gitu ya, ada orang yang sudah terbiasa ketika dia bangun tidur, dia mikir dulu yang lain. Dan itu yang membuat dia sibuk. Jadi kadang-kadang ini pikiran memang harus dilatih. Dan terus terang kayak Angel sendiri, kadang-kadang pagi itu karena mesti siapin makan pagi, ini lagi itu. Kadang-kadang aku belum tentu bisa pagi. Tapi di sini kata pagi di sini adalah dahulukan mencari Tuhan. Jadi biasanya gini, pagi aku beresin ya mungkin sapu, ya ngepel, siapin makan pagi gini-gini. Aku belum sempet, terus terang belum sempet. Mungkin bangun pagi aku doa. Nah, cuma setiap kali aku sudah beres, ya jadi oke, udah selesai makan pagi, udah lap-lap, aku cuci piring dan sebagainya. Aku tahu hal yang pertama aku harus lakukan adalah aku baca Bible. Oke. Nah, ini adalah satu prinsip ya. Jadi bukan satu upacara. Jangan dianggap satu upacara. Jadi kita nggak boleh menuduh orang yang saat teduhnya malam itu kurang rohani. Atau orang yang saat teduhnya siang itu tidak rohani. Enggak. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa bangun lebih pagi. Tapi memang tidak semua orang bisa. Apalagi ya, saya bisa mengerti ibu-ibu, mama-mama ya. Kadang-kadang paginya tuh tengah malam. Karena kenapa? Babynya bangun tengah malam. Habis bangun tengah malam udah nggak bisa tidur lagi. Jadi, oke, Tuhan, kalau gitu saat ini aku mencari Engkau. Ya, jadi seringkali Angel bertemu sama Tuhan itu waktu lagi gendong baby di tengah malam. Ya, di tengah malam tapi bukan pagi. Jadi kata pagi di sini adalah dahulukan mencari Tuhan. Yang kedua, seruan. Ya, engkau mendengar seruanku. Jadi di dalam saat teduhnya Daud, dia pasti ada doa. Ingat, waktu kita bilang kita baca Bible, oke, mana Bible gua tunggu bentar. Waktu kita bilang kita baca Bible, bukan cuma seperti membaca sebuah buku. Oh, ya, halaman ini. Ya. Tetapi, pasti ada sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam rohmu, yang bisa kau bawa dalam doa. Nah, jadi topik mengenai berdoa pakai Alkitab, ini saya mau jadiin kelas tersendiri, ya next. Ketika ada kesempatan, ya mungkin karena 2 minggunya lagi sudah ada topik tersendiri, mungkin next-nya lagi 1 bulan depan. Jadi kita bisa berdoa pakai Alkitab. Jadi tidak lagi ada alasan kita bilang, Jel, gue nggak gitu bisa doa. Gue doa mau kayak gimana? Tinggal pakai firman Tuhan. Di Kolose 4 ayat 2 berkata seperti apa? Bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Oke, sekarang yang ketiga. Mengatur persembahan. Oke, kalian tahu ya, kalau zaman perjanjian lama, mereka itu persembahannya tuh sudah pasti. Sapi lah, domba lah, burung merpati lah, ya, tepung lah, berapa eva lah, berapa ekor lah, sapinya mau kayak gimana, itu sudah ada. Oke. Jadi, ketika dalam saat teduh, ini yang saya mau ngomong, jangan punya satu sikap hati, Tuhan ngomong, pokoknya hari ngomong, Tuhan, lu mesti ngomong sama gue gitu ya. Tapi yang mesti kita sebenarnya lakukan yang pertama malah, kita belajar dari Daud adalah, lu atur persembahan apa untuk Tuhan? Kamu kasih apa hari ini? Oke? Seringkali kalau kita terlalu sibuk, langsung kan, oh, hari ini Mazmur 80. Tuhan, ngomong Tuhan. Kita lupa mengatur persembahan bagi Tuhan. Saat teduhnya jadi tace, diskon 50% gitu ya. Jadi saat teduh yang sebenarnya ada sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, ini saya bisa bilang cara yang paling mudah dan saya yakin menyenangkan hati Tuhan itu apa? Pujian dan penyembahan. Angel, saya kurang bisa nyanyi. Sekarang YouTube banyak, Spotify gampang, gratis lagi, ya. Saudara bisa mencari musik, ya jangan musik yang, ya sebenarnya musik heboh bukan berarti nggak boleh, tapi ya setidaknya yang bisa menenangkan hati kita, ya menenangkan roh kita, menyiapkan roh kita, oke. Dan bisa juga kalau kalian bisa alat musik, kalian bisa main musik dan memuji menyembah Tuhan. Jadi waktu saat teduh, kalian harus atur
mengatur persembahan untuk Tuhan. Oke, jangan melulu minta dan minta gitu ya. Tapi kita juga memberi kepada Tuhan. Dan terakhir, dan aku menunggu-nunggu. Nah, ini yang penting ya. Ini Daud itu tunggu apa sih? Daud itu tunggu apa sih? Dia tunggu perkataan Tuhan. Dia tunggu firman Tuhan. Nah, ini dia yang kita mau lebih lagi pelajari hari ini. Oke, menunggu-nunggu. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Oke, saya lihat waktu. Oke. Saya mau minta Ci Davina ada? Ada, Ci. Oke. Boleh baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Oke. Amin. Jadi, menunggu-nunggu. Oke. Engkau nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, lu tahu ya Tuhan ya, gue tuh sibuk. Oke, gue cuma punya waktu Tuhan dari jam 8.15 sampai jam 9 pagi. Jadi Tuhan tolong lu ngomong dalam waktu 45 menit ini. Oke, seringkali kita mungkin seperti itu. Kita mendambakan saat kita bisa baca Alkitab itulah Tuhan harus ngomong. Tapi seringkali kadang-kadang Tuhan tuh nggak seperti itu. Ya, Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu kapan kita siap, kapan kita butuh. Jadi kenapa merenungkan Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Lama-lama kita bisa hafal lebih banyak firman Tuhan, dan Roh Kudus itu tidak bisa mengingatkan kita akan firman Tuhan yang tidak pernah masuk dalam perbendaharaan otak kita. Dia cuma bisa mengingatkan kata-kata firman Tuhan sendiri yang pernah kita dengar, yang pernah masuk dalam library hidup kita. Itulah kenapa kita jangan sampai nggak baca Bible. Khotbah jarang dengar. Nggak mau dengar firman Tuhan. Ketika library-mu tuh kosong, Roh Kudus tuh nggak bisa mengingatkan banyak hal. Dia memakai segala macam cara untuk mengingatkan kita. Oke, kadang-kadang dia bisa pakai orang. Ada orang berdoa buat kamu. Oke? Nah, orang berdoa buat kamu. Tapi masalahnya kadang-kadang tidak seperti itu. Kadang-kadang Tuhan ingin ngomong, agak unstable. Tunggu bentar ya. Kadang-kadang Tuhan ingin ngomong langsung sama kita. Dia nggak mau apa-apa mesti lewat orang lain. Apa-apa mesti lewat ketua sel grup. Apa-apa mesti lewat si A, si B. Apa-apa mesti lewat pendeta. Tuhan rindu ngomong kepada kita secara pribadi. Tuhan mau melihat secara langsung bagaimana waktu kita dapat rema itu, kita, yes Tuhan, gile, wow, luar biasa. Dan engkau sangat excited. Dan engkau bisa bagikan itu kepada orang lain. Jadi, jangan cuma dapat hasil olahan dari orang lain. Penting, dengar khotbah penting ya. Live IG, banyak pendeta dan sebagainya. Kita dapat input banyak. Tapi, Tuhan mau ngomong kepada kita secara pribadi. Karena kita adalah pohon yang mandiri. Oke, maksudnya pohon yang tumbuhnya mandiri ya. Maksudnya kita nggak bisa minta minta vitamin dari pohon lain. Pohon kita ini mesti berbuah. Mohon kita ini mesti bertumbuh. Oke, amin. Oke, lanjut ya. Karena itu ada beberapa cara. Oke, ini secara praktikal. Oke, mungkin yang pernah dengar khotbah Mandarin ya sudah pernah dengar ya secara bahasa Mandarinnya. Ini pakai bahasa Indonesianya. Saya tambahkan sedikit. Yang pertama, cara baca. Oke, cara menunggu-nunggu, cara merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, baca teliti. Baca teliti itu ada dua macam. Yang pertama, stylenya Bible study. Ini tidak salah loh, ya. Banyak orang merasa, ngapain sih? Kan harus kusyuk-kusyuk gitu ya. Wah, harus kayaknya, gimana gitu ya, baru dapat sesuatu. Kadang-kadang belum tentu. Kadang-kadang Tuhan mau engkau cakau itu Bible study ya. Jadi, baca teliti salah satu caranya adalah mengerti background penulisan kitab, sejarah, dan data pendukung. Memeriksa arti kata yang originalnya melalui website. Oke, ini sering Angel lakukan ya.
membandingkan terjemahan Mandarin dengan Indonesia dengan terjemahan Inggris. Sebenarnya ini sangat membantu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Apalagi kalau kata-katanya kita merasa, kok kayaknya terjemahannya agak aneh ya di bahasa Indonesia. Coba aku cek terjemahan lain. Ya, karena terjemahan ini kan manusia yang menerjemahkan, ya, bukan bahasa asli. Jadi seringkali ada beberapa konsep yang agak sedikit berbeda, ya, bukan berarti salah, tapi itu menambah. Oke. Contoh, Mazmur 3. Ya, nggak tahu kalian ingat nggak Mazmur 3? Mazmur 3 itu judulnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jadi waktu kalian baca Mazmur 3, jangan pikir Daud lagi happy. Daud lagi apa? Cincang, lagi nervous. Daud lagi ketakutan. Daud lagi bingung mungkin. Daud lagi, nah apa yang terjadi? Ini adalah Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kalian bisa bayangin, kalian lari dari anak kalian sendiri, anak kalian mau bunuh kita, bisa bayangin nggak perasaannya Daud? Ya. Jadi waktu kita mengerti background dari pasal ini dan kitab ini, itu akan membantu kita untuk membaca lebih match dengan background Alkitab ini. Jadi kita nggak melulu, oh ini pasti ya namanya Alkitab kan, wah pasti penuh dengan semangat. Memang benar. Tapi kalau kalian baca kitab Mazmur, Daud itu nggak setiap hari semangat gitu ya. Kadang-kadang dia bisa sedih banget, ya kadang-kadang dia bisa kesel banget, kadang-kadang dia bisa happy banget. Kita bisa mengerti isi hati seorang Daud, kita bisa mengerti kenapa Mazmur ini ditulis. Oke, ya jadi itu yang pertama. Yang kedua, baca teliti yang kedua itu renungan style. Jadi secara merenungkan. Jadi baca perulang, direnungkan dan apa yang Tuhan ingin sampaikan, ya. Lalu berdoa, meresponi dan mencatat, ya. Kalau ada di grup kesaksian hari ini Agus ada bilang ya, mencatat gitu ya. Ada peribahasa Mandarin bilang sebuah batang pensil itu lebih tajam dari otak. Ya. Otak kita tuh terbatas. Ya, apalagi kalau umur semakin bertambah gitu ya. Tambah lupa. Tapi waktu kita mencatat, sekarang mungkin kita pakai HP, pakai diary, kita bisa catat, oke? Itu membantu kita, bukan nih, Cang? Belum tentu lu kita baca catatan kita, benar nggak? Aku tulis diary nih, aku pasti baca ulang nggak? Belum tentu. Tapi, waktu kita mencatat, sebatang pensil tuh lebih tajam dari otak. Itu bisa membantu kita mengingatkan kepada kita apa yang kita dapatkan dari pembacaan hari itu. Oke, sekarang FPP banyak yang bagus-bagus ya. Tinggal klik ayatnya, langsung klik notes, kita langsung bisa catat. Oh hari ini aku dapat ini, langsung di dalam notes itu dan tidak akan bisa hilang kecuali kalian ganti handphone dan tidak update gitu ya. Oke, jadi jadi misalnya yang pernah dapat renungannya John, ya, atau misalnya saya bisa kadang-kadang voice message, ya, itu adalah bentuk renungan, ya, salah satu bentuk renungan yang kita sharingkan. Khotbah juga salah satu bentuk perenungan, ya, rema yang dia dapatkan dari ayat tersebut atau sesuatu tema. Oke. Nah, itulah kenapa di Exodus ada bacaan Alkitab, dan bacaan Alkitab kita kali ini sampai tahun ini baru selesai. Jadi baca Alkitabnya 2 tahun baru selesai. Nah, jadi kalau kalian mau baca teliti, itu nggak bisa baca satu pasal sebanyak itu. Cari perikop, ya, cari ayat tertentu, ya, yang bisa kalian lakukan. Nanti kita akan praktek. Oke, lanjut dulu ya. Jadi gambar sebelah kiri, oke, gambar sebelah kiri yaitu Alkitab saya. Jadi saya sengaja beli Alkitab jurnal. Supaya, karena saya suka tulis orangnya ya, saya suka tulis daripada ngetik. Jadi saya tulis apa yang saya dapatkan dari kitab Ayub, gitu ya. Saya tulis supaya saya nggak lupa. Tapi Angel, apakah lu rajin banget tiap hari baca? Terus enggak, ya enggak gitu ya. Tapi dengan saya menulis, saya percaya akan saya bisa lebih ingat gitu ya. Jadi kadang-kadang waktu misalnya mau siapin sesuatu, oh iya ya, seingat aku Ayub pernah ada ayat ini nih, saya akan flashback kembali. Oke. Yang kedua, ini yang di tengah ini adalah
Daily Mana ya, yang si John tiap hari kirim renungan ya kepada teman-teman yang di wilayah Mandarin. Oke. Yang sebelah kanan adalah kadang-kadang kalau saya susah pakai voice message, mungkin anak-anak lagi ribut gitu ya, saya pakai ketik. Oke. Jadi ini semua saya save di komputer supaya saya ingat ya, supaya saya ingat, dan saya percaya renungan ini juga bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Amin. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh raise hand? Kalau enggak, saya lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Biasa perikop itu didapat di mana aja? Ya, perikop itu, jadi saya sarankan pembacaannya seperti pembacaan yang sekarang. Jadi satu hari itu tidak lebih dari 2 atau 3 pasal. Jadi kita bisa baca sekali dulu, lalu kita pilih ayat tertentu yang waktu kita baca, kita merasa, satu, mungkin lu penasaran. Pas baca ini, agak penasaran. Ini maksudnya apa sih? Gitu ya. Yang kedua, seperti orang suka bilang, ayat ini kayak meloncat. Oke. Yang ketiga, Jel, kadang-kadang saya tidak merasa apa-apa. Kalau tidak merasa apa-apa, terus gimana? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin hari itu, ya, Tuhan bukan sedang berbicara lewat pasal yang kita baca. Ya. Mungkin Tuhan bisa berbicara lewat renungan yang orang lain kirim. Ya. Atau khotbah yang orang lain kirim. Ya. Jadi yang penting adalah kita punya satu hati yang Tuhan, aku mau, aku siap, dan aku apa satu lagi, aku mau, aku siap, aku rindu. Ya, aku rindu gitu loh. Jadi perikop ini nanti karena setiap orang beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Itulah kenapa di grup saya rindu kalian bisa share ayat apa yang kalian dapetin dari pembacaan Mazmur hari ini misalnya. Nah, ayat itu sebenarnya kita bisa kaji lebih dalam. Kita bisa kaji lebih dalam. Kita bisa baca. Kita baca berulang-ulang dan kita bisa itu. Nanti kita praktekin ya. Oke, lanjut. Oke, yang keempat, baca cepat ya. Baca cepat atau spiritual hit ya. Ini ada beberapa teman-teman yang juga sudah mulai ya. Dan saat ini kita sedang membaca satu Alkitab dalam waktu 6 minggu ya. Jadi baca cepat itu ada tujuannya tersendiri. Satu, mengerti secara keseluruhan. Jadi bukan untuk perenungan. Ingat ya, baca cepat itu bukan untuk perenungan, tapi mengerti apa yang terjadi di kitab itu secara keseluruhan, secara cepat. Yang kedua, tidak pilih-pilih makanan. Ah, Jol, gue janganlah kitab Keluaran, gue susah keluar-keluar gitu ya. Janganlah kitab Kejadian, gue nggak jadi-jadi gitu ya. Apalagi kitab ini, Bilangan, suruh gue ngitung-ngitung gitu ya. Jadi maksudnya, tapi baca cepat atau spiritual hit itu melatih kita tidak pilih makanan, nggak picky ya. Jadi oke deh Tuhan, ngerti nggak ngerti gitu ya, aku baca. Nah itu spiritnya gitu ya, itu spiritnya. Oke Tuhan, gue nggak gitu ngerti nih gitu ya, aduh ya ampun gitu ya. Tapi Tuhan aku baca, nah itu spiritnya. Ya, jadi baca cepat itu melatih otot kita ya. Bayangin gitu ya, kadang-kadang anak-anak udah tidur udah jam 10, setengah 11 malam. Wah, hari ini aku masih ada 20-an pasal belum baca. Kalian ngerti nggak? Waktu baca 20-an pasal itu mungkin 1 jam misalnya, atau 45 menit gitu ya. Mungkin saya biasanya apa? Nonton drama Korea mungkin gitu kan. Nonton acara ini, acara itu. Tapi karena saya sedang Shinlian, sedang olahraga, aku tahu waktu itu aku pakai untuk baca firman Tuhan. Dan itu ada rasa tersendiri gitu, ngerti maksudnya? Sesuatu yang tidak bisa. Jadi sekarang kalau aku setiap kali masak, aku pasti buka Alkitab suara itu, dan aku sengaja buka Alkitab Mandarin ya gitu karena sekalian mau belajar. Jadi sambil masak itu jadi sesuatu yang sudah tidak sama lagi. Maksudnya sambil masak sambil dengar firman Tuhan, sambil masak sambil dengar firman Tuhan. Jadi buat teman-teman yang belum pernah spiritual hit gitu ya, Angel benar-benar rindu ya kalau nanti ada kloter kedua kalian bisa ikut. Yang ketiga, menghindari salah paham akan Alkitab. Ya, banyak orang semau-maunya baca firman Tuhan. Oke, jadi Tuhan hari ini lu mau baca apa? Oh, terus Tuhan kasih angka 696. Jadi kita langsung buka Alkitabnya, halaman 696. Totonya 696 kamus dong, gitu kan. Bukan Alkitab gitu ya. Jadi kita seringkali maunya, ya kalau bisa gimana ya, segala sesuatu tuh supranatural gitu ya. Segala sesuatu tuh kayaknya di awan-awan gitu ya. Jadi menghindari salah paham artinya
kita baca Alkitab itu secara kontekstual, oke, secara kontekstual. Oke. Lanjut ya. Oke, jadi ini grup spiritual hit gitu ya. Jadi kadang-kadang kita, jadi setiap kali selesai baca kita plus one, biar teman-teman semangat, Jadi mudah-mudahan gitu ya teman-teman yang di sini yang belum pernah ikut spiritual hit, kalau ada kloter kedua ya kita bisa baca sama-sama lagi. Oke, mudah-mudahan semuanya excited ya. Jangan abis ini langsung keluar dari grup. Oke, lanjut. Oke, sekarang jam berapa? Saya lihat dulu. Oke, udah jam 9. Oke, sekarang boleh nggak? Kalian ada Alkitab nggak? Ada? Bisa? Ya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, kalau ada Alkitab, oke, boleh nggak buka kitab Matius? Oke, Matius pasal 6. Oke. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Oke. Siap. Hal kekhawatiran. Ya, hal kekhawatiran. Oke, ya jadi kita coba latihan ya, untuk sama-sama bersaat teduh. Oke, jadi tunggu ya, sorry. Oke, kita dengan apakah ku balas? Ada kedengaran suaranya? Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Oke, kita siapkan hati kita ya. Dengan apakah ku balas? Ini firman yang very popular. Yes. Kita siapkan hati kita. Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur selamanya. Kita siapkan hati kita dulu ya, kita belum baca dulu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
membaca firman-Mu. Walaupun Tuhan mungkin firman ini, Tuhan sudah sering Tuhan kami dengar. Mungkin Tuhan, Tuhan firman ini Tuhan sudah sering kami baca. Sering dikotbahkan. Sering Tuhan diingatkan. Tapi Tuhan biarkan hari ini, di waktu yang mungkin tidak banyak ini Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang begitu rindu untuk Tuhan mempelajari sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan, kalau ada di antara kami, mungkin roh kami Tuhan mungkin sudah kering, roh kami sudah kurus, roh kami sedang sakit, bahkan sudah mati. Biarkan hari ini Tuhan, nafas hidup-Mu kembali berhembus untuk kami. Bangunkan kami kembali Tuhan. Berikan kami nafsu makan rohani Tuhan kepada kami Bapa, agar kami bisa makan dengan lahap hari ini. Kami bisa makan dengan kenyang, bergizi, Tuhan menyehatkan roh kami, membuat jiwa dan tubuh kami juga Tuhan boleh sehat. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, amin. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Jadi sekarang kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Oke, dan kita gantian. Oke, saya panggil nama kalian ini ya, kalian baca ya. Oke, mulai dari boleh Tini dulu, lalu Agus, habis Tini, Agus, lalu Melisa, habis Melisa, Elina, habis Elina, Yenling, habis Yenling, Novi, habis Novi, Stephen. Oke, kayaknya cukup ya. Kalau nggak cukup nanti saya baru panggil lagi. Boleh silakan Tini. Hal kekhawatiran, ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Elina di mute. Oke, sorry. Oke, silakan ya. Lagi, Mel, Elina. Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa minta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, Novi. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak mendandani kamu seperti orang yang kurang percaya. Ya, lanjut Stefan. Kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Oke, lanjut ya. Boleh, Santo boleh? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Okta. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, terakhir saya minta Widi, boleh Widi? Matius berapa tadi, Cek? Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, amin ya. Oke, jadi waktu kita membaca, ya sebaiknya ada satu waktu persiapan, seperti Angel bilang ya. Kita nggak melulu minta Tuhan, ayo dong kasihku sesuatu gitu ya.
tapi kita mengatur persembahan untuk Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan dulu ya. Kita di dalam pujian penyembah itu pun kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa, ya kita bisa berseru ya. Tuhan mendengar seruan kita. Nah, jadi ayat ini kan sangat terkenal. Ya, ayat ini sangat terkenal gitu ya. Saya pernah dengar satu pendeta gitu ya, dia menyarankan di setiap rumah kita itu ada Alkitab yang bersih ya. Alkitab yang bersih yang tidak dicoret-coret. Itu sangat bagus untuk renungan. Ngerti? Jadi ada Alkitab mungkin yang kita biasa catat kayak aku gitu ya, ada Alkitab jurnal gitu ya. Tapi karena ayat ini sudah sering kita baca, kadang-kadang kita merasa Jel aku dapatnya itu lagi. Tapi waktu kita baca tahun ini sama baca tahun lalu itu pasti beda. Sebenarnya pasti beda ya, karena keadaan kita berbeda, suasana hati kita berbeda ya. Jadi kita masih ada sedikit waktu, saya rindu saya berikan waktu ya sekitar 3 menit atau 5 menit ya paling lama ya untuk kalian membaca kembali ayat ini ya. Dan benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk mendapatkan rema dari ayat dari 25 sampai 34 ini ya. Apapun itu kalimatnya. Nanti kita akan sharing ya. Oke. Jadi saya berikan waktu, nanti ketika saya bilang waktu tinggal 30 detik lagi, berarti sudah tahu ya saatnya ya. Oke, saya putar lagi lagunya. Oke, silakan. I will keep on singing 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy.
sampai 30 detik terakhir ya. Oke, saya stop dulu musiknya. Kedengeran suara aku ya? Kedengeran ya? Oke. Ada di sini yang dapat sesuatu? Mungkin satu kalimat, ayat tertentu. Kalau ada, boleh lambaikan tangannya. Atau raise hand. Raise hand. Ada yang dapat sesuatu? Nggak usah mesti sharing sekarang sih. Cuma dapat nggak gitu? Atau nggak dapat? Oh, dapat ya. Oke, siap. Agus Tangerang dapat nggak? Dapat sesuatu? Hah? Ya, Matius 6 ayat 33-34. Oh, wow. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Oke. Good. Oke, ada yang lain? Agus Cahyadi? Kalau saya dapatnya di pandanglah burung-burung di langit. Ini membuat saya jadi pandanglah itu berbicara apa yang kita lihat, apa yang kita dengan mata kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Karena saya seringkali di dalam kekuatan itu, saya seringkali di rumah itu, Tuhan seringkali kirimin tiba-tiba ada burung pipit yang bisa lewat di rumah, ada yang bisa masuk dalam rumah. Nah ini pandanglah juga di hari ini dalam pandemi COVID-19 ini, apa yang kita nonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu yang mempengaruhi gitu. Itu aja saya dapat. Good. Bagus. Agus, yang lu dapetin sama persis sama yang aku dapetin. Angel juga dapatnya di pandanglah burung-burung sama pandanglah bunga bakung, perhatikanlah. Jadi Tuhan bilang, jangan lihat diri sendiri. Kalau kita terus ingat, kalau Angel, kamu terus melihat diri sendiri saja, ya, kamu akan mudah lemah, kamu akan mudah marah, kamu akan mudah putus asa. Tapi lihat sesuatu yang di luar sana yang nggak bisa lu kontrol dengan tanganmu. Tuhan mengontrol semuanya itu. Dan Tuhan itu Allah perkasa. Itu yang saya dapatkan ya. Itu kira-kira. Oke. Saya mau dengar lagi yang lain. Riko. Halo? Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Saya mau dengar. Oke. Ci Davina? Ci? Halo, Ci. Ya. Aku dapatnya di itu, yang ayat 33. Tapi dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi, dari kapan hari pengen sih komit untuk ini, setiap pagi saat teduh gitu, pengen komit. Cuman kan sering kali gagal gitu loh. Iya. Jadi kepengennya bener-bener mau lebih taat aja sih, Ci. Iya. Jadi Gitu. selama ini saat teduh kira-kira ngambil waktu apa lebih gampang? Kenapa, Ci? Saat teduh biasanya Ci Davina ngambil waktu apa kalau misalnya bukan pagi? Kalau dulu tuh aku seringnya ini, karena aku kan sering di jalan ya, nyetir mobil gitu. Iya. Aku lebih sering kayak pujian penyembahnya di mobil. Ngerti. Jadi kalau di rumah nggak pernah yang doa sendiri gitu, nggak pernah. Jadi cuma di mobil aja. Karena nyampe rumah kan udah malam. Nah, cuman ini kan sejak di rumah mulu. Corona ya. Sejak di rumah mulu, kepengen sih kayak bangun pagi. Cuman kemarin tuh godaannya kita suka nonton film sampai malam. Jadi bangunnya siang gitu. Ngajar drakor juga ya lo. Ya, terus. Pengennya sih ini nggak kayak gitu lagi. Pengennya bisa bangun pagi terus saat teduh gitu loh, Ci.
Iya, Pengen iya, lebih iya. ke situ aja. Karena kan udah nggak pernah di jalan lagi, jadi malah jadi jarang pujian Iya, penyembahan kalau nggak di mobil iya, gitu loh. iya, iya, iya. Ya, aku merasa saat-saat corona ini saat-saat yang paling bagus untuk punya kebiasaan yang baru, ya menurut saya. Jadi, dan kita juga jangan lupa, karena seringkali, apalagi orang Kristen di Indonesia ya, kita sangat fokus pada pujian penyembahannya saja gitu ya. Jadi padahal roh yang sama yang menggerakkan kita pada saat kita memuji menyembah Tuhan itu juga roh yang sama yang menggerakkan kita waktu kita baca Bible. Ya, tapi seringkali karena kita kadang-kadang ya karena jiwanya itu loh yang pengen merasakan happy, yang merasakan dipuaskan gitu ya. Jadi kita lebih ke oh, aku nyanyi, aku bisa nangis gitu ya. Aku nyanyi, aku bisa terharu. Kok baca Bible, aku malah ngantuk gitu ya. Nah, seringkali iblis mengecoh kita dengan hal itu. Jadi, nanti kalau udah corona berakhir gitu ya, Cidavina tetap di mobil, tetap baca, tetap memuji menyembah Tuhan. Tapi boleh ditambahkan mungkin dengar Alkitab suara, atau dengar khotbah gitu ya. Jadi, juga perlu gitu. Jadi, tidak hanya di pujian penyembahan gitu ya. Dan kalau misalnya Cik Davina sendiri juga ibu rumah tangga, mungkin ada anak kecil atau sebagainya, ya memang waktunya lebih nggak mudah ya. Tapi aku yakin Tuhan lihat hati kita, dan memang kalau Tuhan bilang sudah tegur kita jangan tidur malam-malam, ya kita berusaha taat gitu. Oke? Iya, Ci. Thank you. Oke, siap. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, terakhir deh saya minta, oke Melisa, boleh share? Aku dapet yang bunga bakung sih. Ya, silakan. Di sini kan dibilang gitu kan, maksudnya kayak bunga bakung. Sorry, di sini latar backgroundnya agak berisik sih. Oh iya, nggak apa-apa. Bunga bakung di ladang yang bertumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta gitu. Terus kayak langsung nyambung sama ayat yang ini. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Iya. Kadang-kadang kayak melakukan segala sesuatunya kayaknya udah usaha sedemikian rupa gitu, kayaknya wah udah heboh, sampai udah kurang tidur, kayak kaki pegel, nahan pipis segala macem, kok cuman begini-begini aja gitu. Tapi ada masa-masa di mana aku malah yang nyantai-nyantai lagi baca firman, order numpuk banget di hari itu gitu. Jadi kayaknya aku pikir kayaknya memang segala sesuatunya itu memang bukan dari usaha kita gitu, semua dari Tuhan gitu. Kalau bunga bakung aja dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak kerja, dia minta, Tuhan bisa kasih dia keindahan seindah itu gitu. Betul. Iya, jadi Tuhan ingatkan kita jangan lupa berpakaian yang cantik. Jangan gara-gara ngejar order. Jangan lupa dandan. Jadi lusuh. Nggak tahu jadi apa itu ya. Oke, biar tetap berdandan. Apa ya? Siapa tuh? Ya, Tini? Ya. Melisa cantik terus. Oh, Melisa cantik terus. Iya. Gila lu, dibayar pakai apa? Oke, siap. Lanjut. Oke, aku lanjut. Udah mau selesai, sedikit lagi. Oke, sekarang terakhir. Bible adalah buku yang bisa dialami. Ya, Bible adalah buku yang bisa dialami. Ya. Karena dia berisi perkataan yang hidup, yang bisa menumbuhkan manusia roh kita. Ya, saya rindu banget Corona ini berakhir, ya tahun 2020 ini adalah tahun di mana roh kita dikuatkan, amin ya. Nggak cuma baby, mesti diingetin terus, baca firman nggak, gitu ya. Dengar khotbah nggak. Tapi kita jadi orang yang malah mengingatkan orang lain, untuk baca firman Tuhan. Nah, Matius ini sangat bagus ya ayatnya ya, saya percaya kalian sudah pernah dengar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mendengar perkataan dan melakukannya. Jadi kita bisa mengalami apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ditulis, Bible ini ditulis bukan untuk nyusahin kita. Jangan pernah berpikir, ini Tuhan nyusahin deh. Suruh kasih persepuluhan nyusahin ya. Suruh ini, suruh itu nyusahin ya. Enggak. Tuhan mau kita diberkati.
Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda, sehingga rubuhlah rumah itu dan ada belakangnya. Hebatlah kerusakannya. Oke. Jadi, biarkan hari ini menjadi satu peringatan buat kita gitu ya, teguran, dorongan gitu ya, ciayo dari Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak mau lihat rumah anaknya itu hancur. Dia nggak mau lihat hidup kita hancur. Ya buat Agus yang akan dibaptis sebentar lagi gitu ya. Tuhan mau lihat Agus itu sedang bangun rumah di atas batu. Jadi ketika apapun yang Tuhan ngomong sama kamu, lakukanlah. Tuhan ngomong sama kita, lakukanlah. Ya, jadi itulah kenapa firman Tuhan berkata, bila tidak ada visi, maka rakyat itu menjadi liar. Ya, kalau dalam bahasa Mandarinnya, bangsa itu jadi hancur kalau tidak ada rema. Ya, jadi kalian harus punya satu kerinduan. Tuhan, aku mau punya rema dalam hidup aku. Tuhan, dalam bulan ini, tahun ini, atau hari ini, Tuhan apa yang kau ingin bicarakan sama aku, dan aku pegang gitu ya. Jadi tidak hanya itu cuma sekedar kata-kata biasa, tapi benar-benar menjadi satu makanan buat roh kita. Amin, ngerti ya? Oke, jadi coba lihat masih ada nggak? Oke, terakhir saya mau share sesuatu. Saya sangat merekomendasi kalian bisa masuk di Bible Project. Oke, Bible Project. Oke, sorry ya, tunggu ya. Oke, ini nih, yang ini. Bible Project-nya ini ya, Bible Project bahasa Indonesia, ya. Ini merupakan salah satu catatan resmi paling awal mengenai Yesus dari Nazaret, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Kitab ini tidak diketahui penulisnya, namun tradisi paling awal yang terpercaya menghubungkannya dengan Matius si pemuda. Oke, ini contoh ya. Jadi benar-benar buat teman-teman yang mau baca, misalnya hari ini kita sedang baca Mazmur, ya. Teman-teman boleh lihat di dalam dia punya ininya, websitenya, ya, cari, klik kitab Mazmur, dan Bible Project ini saya merasa dia bagus banget karena dia menceritakan secara keseluruhan pasal itu seperti apa, ngomongnya juga cepat, nggak bikin kitab Mazmur gitu ya, misalnya nggak bikin kita ngantuk gitu ya, dan kita bisa mengerti secara global, secara lebih luas kitab Matius lagi ngomongin apa, ya. Jadi ini menurut saya sangat bagus ya. Lalu satu lagi. Sorry ya, terakhir ya, satu lagi. Ada kelihatan ya, sharing screen-nya. Aduh, tunggu ya. Ini. Oke. Misalnya ya, jadi di sini ada tafsiran, catatan, studi kamus, studi kata gitu ya. Jadi ini ada ininya kan, bawahnya itu. Ya ada Matius 1 ayat 1, dia ada kasih sedikit keterangan ya di bawahnya ini. Ya, ini juga kalian bisa baca ya. Kalau Angel sendiri saya suka yang Mandarin ya, karena itu bisa jelas banget ya. Saya kasih contoh aja, ini Mandarin. Mungkin teman-teman yang bisa baca Mandarin bisa ya. Jadi misalnya hari ini, misalnya ya, bukan hari ini Mazmur 51 ya. Di sini ada Yuanwen itu originalnya. Jadi di sini ada setiap kata-kata itu dia ada ininya ya, nomor di kamus gitu loh. Nomor di kamus ada berapa ya. Misalnya saya dapatnya adalah sanctation. Terus kita tinggal klik, ya. Lalu habis itu kita bisa lihat, kita bisa ada di sini ada khotbahnya, ya. Lalu ada penjelasannya,
ya lalu ada kata-kata originalnya gitu ya, ada bahasanya. Oke, jadi yang saya mau bilang adalah saya rindu kalian lebih kreatif tahun ini, ya, lebih kreatif dalam membaca firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan nggak cuma berbicara, cuma lewat kita menutup mata kita, ya kadang-kadang kita membuka mata kita, ya seperti yang tadi si Agus bilang, apa sih yang kita lihat gitu ya. Jadi kita bisa cek, ya kita bisa cek di website, tapi websitenya kalau bisa ya website yang terpercaya ya, jadi supaya nggak salah tafsirannya. Kalau memang kalian ragu-ragu tafsirannya benar nggak sih, kalian bisa tanya saya juga boleh. Oke, jadi dengan kita semakin mengerti gitu ya firman Tuhan itu akan membuat kita semakin excited untuk baca ya. Jadi saya rindu banget hari ini kalian bisa dapat sesuatu, dan entah yang mungkin sudah Kristen lama ya, atau yang mungkin baru mau dibaptis gitu ya, bisa dapat sesuatu dan mulailah baca firman Tuhan ya. Jadi kita 2 minggu lagi kita ketemu ya, bagi teman-teman yang masih rindu, 2 minggu lagi kelas kita judulnya Out of Darkness ya. Jadi saya akan berbicara mengenai keluar dari kegelapan. Itu salah satu topik Alkitab juga. Jadi topik katekisasi, topik katekisasi juga. Jadi tapi selama 2 minggu ini saya pengen kalian kasih saya 2 PR gitu ya. Setiap minggu 1 kali kalian bisa sharingkan apa yang kalian dapatkan dari pembacaan firman Tuhan gitu ya. Jadi misalnya hari ini, misalnya taruhlah ya, minggu depan bakal baca Mazmur 90 gitu ya. Mazmur 90 itu doanya Musa. Jadi apa yang kalian dapatkan? Cukup kalimatnya apa, ayatnya apa, sedikit penjelasan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan waktu ayat ini. Ya, saya rindu itu bisa jadi satu input ya buat saya juga, dan nanti saya juga akan reply gitu ya apa yang saya dapatkan dari sharingan saudara. Boleh ngerti? Ya, jadi saya rindu teman-teman yang sudah selama ini suka sharing, saya tepuk tangan gitu ya. Yang selama ini belum pernah sharing gitu ya, boleh coba sharing, nggak usah langsung di grup, mungkin kalau malu-malu japri dulu ke saya gitu ya, nanti saya yang share gitu ya. Ya nanti saya yang share gitu ya ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, ngerti? Ingat PR-nya 3. Yang pertama, hafal 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran dan sebagainya. Lalu yang kedua, membaca firman Tuhan selama 2 minggu ini sampai kita bertemu lagi, dan pilih 1 ayat dari Senin sampai Minggu, kirimkan ke Angel, oke? Kalau belum dapat nomor WA-nya Angel, boleh tanya ke ketua sibuk kalian masing-masing. Oke, kalau yang mungkin baru tahu gitu ya. Oke? Dapat sesuatu hari ini? Yes, Pak. Thank you. Oke. Thank you, Cici. Ya, kita doa ya. Kita doa dulu. Udah mau tidur ya si Elina ya? Udah mau tidur ya? Udah pakai baju tidur. Oke, ya. Oke, saya minta siapa ya? Saya minta yang si Riko. Gak ada suara, ya udahlah. Oke, kalau gitu saya minta lagi tidur anak. Sorry. Oke, siap. Ci Jenny deh. Ci Jenny, lu lagi nggak mute. Ci, doa penutup, Ci. Gue lagi nonton Matius. Oke. Oh, nanti baru nonton lagi. Langsung. Yang lain aja dah, tanggung. Ya, gimana sih? Oke, kalau gitu, kayaknya Yenling Deling, Pai Tony lah. Ya, Oke, yuk, doa penutup, yuk. Iya. Yuk. Thank you, Jesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan Tuhan Kau berikan buat kami, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, bisa belajar bersama-sama, Tuhan, tentang firman-Mu, ya Bapa. Malam ini, Tuhan, kami khusus berdoa untuk Agus, Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau memberkati dia, Tuhan. Biarkan apa yang dia pelajari ini, Tuhan, biar dia lebih lagi, Tuhan, imannya di dalam Engkau, Tuhan. Sehingga dia, Tuhan, pada saat dibaptis, Tuhan, imannya penuh, Tuhan. Dan juga untuk setiap kami, Tuhan, yang mendengar, yang belajar, Tuhan, kami mau belajar, Tuhan, mempraktekannya, Tuhan, dalam 2 minggu ke depan, Tuhan. Biarkan setiap yang kami dengar, Tuhan, tidak hanya didengar, Tuhan. Melainkan kami benar-benar mempunyai kerinduan, Tuhan, untuk mempraktekkan, untuk belajar, ya Bapa. Berkati setiap kami, Tuhan, kami yang istirahat, yang besok mau bekerja, Tuhan, Kau juga berikan kekuatan, Tuhan. Thank you, Jesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Foto dulu yuk. Foto. Kalau ada Alkitabnya. Kayak apa nih? Foto. Oke.
Jenny, foto dulu. Oke. Pegang Bible ya? Iya, pegang Bible. Yes. Ci udah ngantuk, Ci. Udah ngantuk ya? Oke, 1, 2, 3. Yeay. Oke, siap. Thank you ya. Thank you. Davina, Thank si you, Davina Cici. minggu depan harus keluar ya videonya ya. Bukan minggu depan, 2 minggu lagi. I mean. Bye bye. Bye 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 bye. Ya bye 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 bye. Sisi. Aku Thank you, Angel. Yo, thank you ya. Thank you Thank you, banget. Ci.